Roy Suryo sebenarnya apa? Kalang kabut, panik. Kalang kabut dan panik. Kenapa? Apa yang dilakukan topi merah itu adalah bunuh diri besar untuk Roy Suryo CS. Gol bunuh diri untuk Roy Suryo kali ini. Nah, sebenarnya Roy Suryo nih, dia mulai belok kepala nih. Dia mulai belok, ayo. Topi merah sendirilah yang membongkar kartu kebohongan Roy Suryo. Ini dia. Oke guys, kalau kalian menonton acara Rakyat Bersuara tadi malam, pasti kalian ngakak ketika Roy Suryo begitu panik, ya. Selain panik, dia juga mencari-cari cara untuk membuktikan yang namanya God Hatch Adam, ya. Bayangkan ya, tidak apple to apple, dia mencari bukti ijazah dari bininya sendiri. Aduh, gimana ya seorang Roy Suryo ini segitu paniknya ya, tidak apple to apple, mencari jasa pembanding untuk menemukan God Hatch Adam. Tapi dia bilang di jasa bininya itu nggak ada, ya, bilang mantan pacarnya gitulah, katakan gitu, istrinya yang dia sendiri yang mengaku. Nah, kalau kita kembali lagi ke belakang, sebentar saja kita kembali lagi ke belakang, teman-teman. Sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana semalam itu topi merah itu mempresentasikan apa yang dia lakukan, itu sebenarnya membuat Roy Suryo semakin panik. Kenapa semakin panik? Begini teman-teman, ya. Saya coba menganalisis, ya, melihat topi merah ada baik ada buruknya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Memang ada unsur-unsur pidana, unsur-unsur yang bisa masuk dalam delik hukum ketika dia menuduh seorang Rismond mengedit. Nah, dia akan menemukan watermark dalam ijazah Mas Dian Sandi yang dia tampilkan di Rakyat Bersuara. Ya, dia bilang itu artefak watermark. Nah, ketika ditanya Bang Aiman, dia menjawab ragu-ragu. Awalnya iya, kemudian ragu-ragu. Nah, artinya gini, semula kan Roy Suryo kan bilang ijazah yang di Dian Sandi itu kan nggak ada watermark. Lalu si topi merah masuk ini sebenarnya apa? Memperkuat fitnahan, ya, memperkuat tuduhan yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, dan kroni-kroninya, ya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana tadi malam topi merah itu, ya, dia menjelaskan Roy Suryo itu sibuk sana sini, ya. Ketika sebut watermark dia lihat tempat lain. Saya memperhatikan, ya, behavior tingkah lakunya Roy Suryo ketika si topi merah ini menjelaskan. Kenapa dia nggak counter? Biasanya dia langsung menjelaskan kayak gitu. Kalau dulu kan di CNN saya ingat persis waktu Refli Harun bilang ada emboss, ada watermark, dia langsung potong. Wah, itu gini. Tapi tadi malam, ya, begitu jelas ditampilkan, Roy Suryo sebenarnya apa? Kalang kabut, panik. Kalang kabut dan panik. Kenapa? Apa yang dilakukan topi merah itu adalah bunuh diri besar untuk Roy Suryo CS. Ya. Apa yang dilakukan oleh topi merah itulah bunuh diri besar, ya, untuk Roy Suryo. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, topi merah membuktikan ijazah yang ditampilkan oleh Mas Dian Sandi di X itu ada watermark. Lalu Roy Suryo tuh bilang nggak ada. Bilang nggak ada emboss. Nah, berarti bunuh diri dong. Gol bunuh diri untuk Roy Suryo kali ini. Tuduhannya semakin kuat. Semakin kuat. Profisiat Roy Suryo, ya. Anda sudah, ya, dengan caranya sendiri membuktikan tuduhan Anda itu benar 100%. Fitnah Anda itu benar 100%. Maka hampir sepanjang acara Anda begitu panik, ya. Bukankah seperti itu? Lalu kau mencari-cari ijazah pembanding yang jauh sekali, ya. Tahun 91 sedangkan tahun 80-an, ya. Soal bagaimana namanya ada tulisan God Hatch Adam itu. Pembandingnya nggak apple to apple. Harusnya tahun 80-an saja. Tapi kau menunjukkan. Tapi herannya, kenapa kau tidak membandingkan ijazahmu, Roy Suryo? Kenapa ijazah punya binimu? Ya, besok-besok punya tetangga siapa? Punya siapa? Kan kalau tahun 90-an tuh udah berubah. Kalau nggak salah, ya. Karena saya mendapatkan informasi, ya, dari sosial media, dari sekian banyak komentar netizen, ya. Dan ini akan saya tampilkan, ya. Tapi kita lihat dulu, ya, bagaimana ketika si topi merah ini presentasi, teman-teman. Roy Suryo sibuk-sibuk sana-sini, diam. Ketakutan, panik. Kenapa? Topi merah sendirilah yang membongkar kartu kebohongan Roy Suryo. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Bang Eman bilang pasti tidak mengubah, ya. Ingat sekali lagi, ya. Pasti tidak mengubah. Artinya nggak ada rekayasa. Tapi dugaan dia sebelum dia bilang mengatakan mengedit. Oke. Mengedit dia menuduh ke Bang Rismond. Tapi pertanyaan ini sebenarnya menohok sekali, teman-teman, ya. Ini mengganggu
Iya, pemikirannya Roy Suryo sebenarnya. Pak Aziz tidak mengubah. Berarti ijazah format yang dimana ditampilkan oleh Mas Dian Sandi di X itu benar-benar tidak diubah sama sekali ya. Berarti kita lihat bagaimana source-nya itu menghasilkan apa. Watermark-nya masih rusak. Tapi watermark-nya ada. Dia tidak mengatakan bahwa watermark tidak ada. Watermark-nya itu rusak. Berarti watermark itu ada. Embossnya juga ada. Ya. Watermark ada, embossnya juga ada. Walaupun ada kerusakan. Karena apa? Pixel ya, gambar yang diupload Bang Sandi itu pixelnya sudah kecil. Kita lihat lanjut. Ada kan? Coba. Sekarang bagaimana Roy Suryo? Hah? Anda paham nggak? Anda tangkap nggak kata-kata ini bahwa ini adalah bumerang buat Anda? Hah? Bumerang buat Anda, ya. Si topi merah ini sudah membuktikan sendiri di depan mata Anda. Kamu lihat wajahnya Roy Suryo di pojok itu. Ayo loh. Ayo. Apa yang bisa kau buktikan Roy Suryo dari ini? Kau mau mengelak? Kau kan begitu percaya dengan si topi merah. Dan ketika penjelasan ini, Refli nggak pernah memotong. Artinya, mereka percaya topi merah. Mereka percaya topi merah. Ada yang bisa bantah ini? Apakah kalian Roy Suryo mau bantah sendiri tim kalian? Ini sudah membuktikan, ya sekali lagi, bahwa si topi merah ini sedang mau menjebloskan kalian ke penjara. Ya, benar. Dia sendiri membuktikan adanya watermark. Coba, adanya emboss. Walaupun rusak, karena filenya sudah, ya mungkin dia sudah perpindahan berapa kali ya, dari device ke device ya. Transfer filenya sudah penurunan kualitasnya ya. Dan itu sudah membuktikan sangat jelas teman-teman. Coba, kita lihat ekspresinya Roy Suryo. Tidak ada watermark tetapi sangat tipis. Ada watermark tetapi sangat tipis. Aduh, saya batuk. Aduh, kacau Roy. Kamu sudah pelihara lagi ya. Kamu sudah ya membiayai si topi merah ini. Akhirnya topi merah ini siap menjebloskan kalian. Roy, segitu paniknya muka Anda ya. Coba loh, kamu analisis. Saya memperhatikan, wah ini sebenarnya penjelasan topi merah ini malah menguatkan tuduhan mereka Roy Suryo. Ya. Malah menegasikan apa yang dipikirkan oleh Roy Suryo. Ya. Justru inilah gol bunuh diri, ya. Gol bunuh diri untuk Roy Suryo kali ini. Coba. Ayo, kamu lihat Roy Suryo nih. Dia mulai belok kepala nih. Dia mulai belok. Ayo. Mas Roy, kau sibuk apa? Ayo, kau jawab. Ini sih kau punya topi merah nih, gol bunuh diri. Malah mau nyebloskan kau. Aduh, mulai pusing besar ini. Pusing besar Roy, kau kali ini pusing. Kau lakukan itu terhadap ijazahnya Mas Dian Sandi. Ijazah yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Sementara yang mereka Roy teliti itu adalah ijazah yang diupload Mas Dian Sandi. Sekarang, ya, ketika kau melakukan penelitian itu, kau malah membuktikan. Kan kami sudah bilang dari awal, ijazahnya Mas Dian Sandi itu ada watermark. Ya, ada. Yang diupload Mas Dian Sandi itu ya, ijazah Pak Jokowi itu. Ada watermark, ada emboss, ada juga lintasan merah. Komplit di situ. Tapi kan memang filenya, sudut kemiringannya, pencahayaannya seperti itu. Ya, maka tidak sempurna, ya. Tetapi kalau direkonstruksi dengan gayanya Bang Rismon, nanti Bang Rismon sendiri akan mempertanggungjawabkan, ya. Kami jauh-jauh hari itu sudah membuktikan ya, kau ini terlambat. Jauh sekali ketinggalan kau tuh. Kami ini sudah dari awal ya bersama Pak Roni Teguh, Pak Joshua Sinambela sudah membuktikan semuanya ya untuk menemukan watermark, emboss dan sebagainya. Kali ini kau sendiri, artinya kau masuk bukannya malah mau kontra, tapi kali ini kau ya malah membuktikan benar ada watermark. Kau bilang artefak ya. Mau kau bilang istilah artefak, kau mau istilah apapun, tapi itu adalah watermark. Ya, kau bilang tadi artefak, kemudian kau bilang watermark tapi tipis sekali. Kemudian kau di bagian terakhir kau bilang diduga watermark. Kau salah dibimbing oleh Roy Suryo. Ya, tidak konsisten dalam menarasikan, menyampaikan suatu pendapat ilmiah. Ya, kalau kau mau mengatakan di awal ini artefak yang diduga watermark, itu baru kau cerdas. Tetapi kalau kau bilang ini watermark, tipis. Ini artefak. Kemudian ini diduga watermark. Di mana konsistensimu, kau topi merah? Apa yang kau lakukan itu sebenarnya menguatkan tuduhan, dan itulah kau sedang ya namanya apa? Menjebloskan ya tuduhan Roy Suryo itu benar. Ya, gol dan nol besar Roy Suryo itu. Ya, nol besar. 49 halaman kau lakukan apa Roy Suryo?
Dan apa yang dilakukan oleh topi merah ini ternyata adalah gol bunuh diri untuk kau, Roy Suryo. Gol bunuh diri, ya. Nah, kemudian saking paniknya kau malah menampilkan, ya, kalau teman-teman perhatikan di layar, ya, di sini ada namanya apa? Di Sindo News Nasional, ya, ditulis Roy Suryo tampilkan ijazah UGM istrinya, tak ada tulisan Gadhaj Adam. Aduh, Mas. Besok ijazahnya siapa lagi? Ijazah siapa? Tetangga? Siapa lagi? Ijazahnya siapa? Pokoknya siapapun yang kau mau tampilkan. Apakah itu apple to apple? Kau harus cari orang-orang yang satu angkatan dengan Pak Jokowi atau di tahun 10 tahun yang bersama Pak Jokowi. Katakan tahun 80-an, ya. 82, 83, 84, 85, ya. Dan saya menemukan komentar unik di sini, teman-teman, terhadap Roy Suryo, ya. Di sini, ya. Ada tulisan sini dari Yasin. Sudah dikasih tahu tulisan Gadhaj Adam ada di tahun 83, 84, 85, 86. Lah, si Roy bawa ijazah 91 yang jelas tidak adalah pengamannya, sudah ganti. Tidak ada lagi Gadhaj Adam, sudah pindah posisi, bukan di bawah foto lagi. Nah, Yasin ini saya curiga alumni UGM, ya. Terus di bawahnya juga sama. Dari Harno KK. Logikanya gini aja. Ngapain dia ngasih contoh punya bininya? Kenapa nggak punya dia sendiri aja yang jadi perbandingan? Kan dia juga lulus UGM. Benar. Benar sekali Bang Harno KK. Ya, benar sekali. Ya. Kenapa dia malah menampilkan punya istrinya? Itu tidak masuk di akal, ya. Tidak masuk di akal, ya, dan tidak apple to apple. Nah, bagaimana teman-teman, ya, kita lihat bagaimana semalam Roy Suryo yang begitu terpojok, ya. Akhirnya Roy Suryo membandingkan ijazah UGM 91 dengan ijazah milik Pak Jokowi, ya. Ini satu studio bikin ngakak gara-gara Roy Suryo, ya. Saking dia udah nggak ada jalan keluarnya, akhirnya ijazah istrinya lah jadi bahan presentasi, ya. Ijazah bininya, ya. Itu dia bilang mantan pacarnya, ya. Ada sekian banyak, ya, komentar di bawah, tapi kita dengarkan dulu perdebatan bagaimana dagelannya. Ya, saya bilang ini dagelan, ya. Roy Suryo kali ini kayak dagelan, ya. Dia malah menampilkan ijazah bininya yang tidak ada, ya, tidak apple to apple, ya. Bahkan dia bilang, wah, ijazahnya itu nggak ada Gadhaj Adam. Kau mau paksa, harus ada. Kau tidak ingat karena apa yang disampaikan oleh topi merah presentasikan itu sebenarnya gol bunuh diri buat kau. Ini nantang tuh 85, 83, 84, 85, 86. Malah kau tunjukkan 91. Roy, kau malah menantang diri kau sendiri. Kacau. Ya, jadi saking dia terpojok, ya, teman-teman, ya, akhirnya mencari bukti yang tidak sebanding. Dia kayak yang punya UGM aja. Teman-teman, ya, ini ada banyak sekali komentar dari Jiwa Nugroho, kan dia bilang gini, fix gangguan jiwa nih Roy Suryo, emang orang gila mah bebas mau ngapain aja. Saya kalau baca sekian banyak komentar netizen ini sebenarnya, aduh. Jadi, apa yang dilakukan oleh topi merah ini sebenarnya gol bunuh diri untuk Roy Suryo, ya. Gol bunuh diri, telak gol bunuh diri. Saya pastikan ini gol bunuh diri buat Roy Suryo. Dia nggak bisa mengelak. Kenapa? Dia sudah percayakan topi merah untuk melakukan penelitian itu untuk mereka. Dan topi merah malah membuktikan ada itu barang, namanya watermark, ya. Nah, sebenarnya di beberapa hari lalu tuh saya sudah menjelaskan, ya, kalau mau buat satu perbandingan ijazah untuk menemukan watermark Gadhaj Adam itu, ya, teman-teman, ya. Pak Roni Teguh itu sudah pernah, ya, menjelaskan di TikToknya, ya, teman-teman. Teman-teman bisa saksikan kembali, nanti saya akan tayangkan lagi potongan video bagaimana Pak Roni Teguh membandingkan ijazah itu tentang microtext orientation shifting, ya, di masing-masing angkatan, ya. Seperti ada angkatan 86, ya. Kemudian ada angkatan 85, ya. Kemudian ada angkatan 85 juga, dan juga angkatan 85. Kemudian ada beberapa angkatan lainnya, ya, yang ditampilkan oleh Pak Roni Teguh, ya. Teman-teman silakan saksikan, ya, karena yang ini nih Roy Suryo belum bisa membantah. Dia hanya menunggu kapan UGM memberikan yang namanya, ya, suatu penjelasan terkait security index-nya itu, ya. Sementara saya pikir bahwa UGM tuh sudah pada rules-nya, ya, ijazah itu diterbitkan, ya, sama halnya dengan mata uang. Berarti tanggung jawabnya kayak peruri begitu, ya, teman-teman, ya. Kayak peruri, ya. Ijazah itu seperti selembar mata uang, dokumen negara. Jadi UGM tidak punya intervensi lebih jauh untuk masuk ke ranahnya peruri. Nah, UGM hanya mencetak, ya.
mencetak ijazah itu ya, kemudian sedangkan untuk memproduksi lembar ijazah itu sama halnya dengan peruri ya, selembar uang ya, di mana tanggung jawab karena itulah dokumen negara ya teman-teman. Saya pikir tidak berpanjang kata. Kalian lihat ini ya, bagaimana saya menjelaskan sekali lagi ya terkait suatu perbandingan untuk menemukan Universitas Gadjah Adam itu, dan secara detail ya melihat apa yang namanya ya perbandingan apple to apple ya teman-teman ya. Oke, saya pikir apa yang dilakukan oleh topi merah ini telah membuat gol bunuh diri untuk Roy Suryo, dan dia akan sangat terpojok setelah ini. Saya sangat yakin kenapa topi merah sudah siap mau menjebloskan dari penelitian itu ya, siap mau menjebloskan Roy Suryo ya. Artinya apa yang dilakukan topi merah itu adalah bunuh diri besar untuk Roy Suryo. Maka selama penjelasan dia, mereka nggak memotong, malah diem, nggak bisa membantah. Apalagi Refli Harun, ya nggak bisa menyangkal lagi kali ini. Sebelumnya di CNN Anda pernah menyangkal, tapi kali ini Anda nggak bisa nyangkal lagi. Apalagi Roy Suryo, ketika dijelaskan bilang ada watermark tipis-tipis, Anda mulai sibuk-sibuk yang lain. Anda terpojok kali ini ya. Roy Suryo, dagelanmu siap-siap end game kali ini. Anda siap end game kali ini Roy Suryo ya. Micro text orientation shifting. Nanti sebentar saya akan jabarkan, saya sudah dapatkan sumber-sumbernya mengenai micro text orientation shifting. Pertama, pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM terdapat fitur keamanan ya, fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen. Dapatkan poinnya? Ya, sekali lagi ya, bahwa pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM terdapat fitur keamanan ya, fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen. Oke, di sini kita bertolak dulu dari fitur keamanan berupa watermark. Seperti apa? Kita lihat. Watermark tersebut memuat tulisan Universitas Gadjah Mada yang menjadi identitas resmi institusi. Menariknya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap data ijazah yang dianalisis, ditemukan adanya dua variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Ingat loh, ditemukan adanya dua variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Nah, kita lanjut di bawah. Ada dua di sini ya, dua variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Apa penjabarannya? Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Ya, sekali lagi. Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Sengaja disematkan, bukan diedit. Paham nggak, Roy? Anda pakai ini siapa pemikirannya si topi merah itu. Kemudian apa namanya glorifikasi gitu. Anda paham nggak yang kayak gini, Roy? Kau paham nggak? Roy, paham nggak yang kayak gini? 99,9% mana hitungan matematis matematika? Saya kejar itu tuh. Saya akan kejar terus itu ya teman-teman. Kita lanjut. Poin kedua. Pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Ya, sekali lagi. Poin kedua, pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Fenomena ini bukan kesalahan cetak, melainkan bagian dari teknik pengamanan percetakan atau printing security feature yang dikenal sebagai microtext orientation shifting atau manipulasi persepsi visual berbasis arah baca. Paham tidak, Roy? Roy, kau paham tidak ini? Yang disebut dengan microtext orientation shifting. Kau paham tidak? Roy, ya jangan kau asal luar. Nah, bukumu ini ya, mana kayak ini barang ini 49 halaman ini ya, udah kayak sampah ini ya. Ya, udah kayak sampah gitu, udah bongkar ya. Kita lanjut. Teknik ini umum digunakan dalam dokumen resmi bernilai tinggi, di mana susunan huruf tetap sama, namun menghasilkan persepsi berbeda, tergantung arah pembacaan
atau pencahayaan. Hal ini menyulitkan proses reproduksi ilegal menggunakan scanner atau printer biasa karena detail mikro dan orientasi teks sulit direplikasi secara presisi. Nah, jelas kan? Jadi tuduhan bilang Richmond edit itu salah besar. Ya, itu salah besar sekali lagi ya. Karena di sini Pak Roni Teguh menjelaskan bahwa hal ini menyulitkan proses reproduksi ilegal atau dengan kata lain memanipulasi, mengedit. Bagi saya, impossible gitu loh. Kalau Bang Richmond bisa melakukan ini, mungkin bisa saja. Tetapi di sini ada hal yang dimana sekuritasnya, ya. Hal ini menyulitkan proses reproduksi ilegal. Artinya media apa yang digunakan? Ya, menggunakan mesin scanner atau printer biasa. Karena detail mikro dan orientasi teks sulit direplikasi secara presisi. Ya, sama seperti uang ya. Uang kita itu kalau dicetak itu ya susah untuk direplikasi. Ya, pasti ada hal-hal yang tertutup yang tidak bisa direplikasi dan itu disematkan di dalam sebagai security. Ya, sebenarnya ijazah itu hampir sama dengan uang ya. Kertas yang bersekuritas ya. Kertas yang memiliki unsur perlindungannya tinggi. Kenapa? Dia ada unsur microtext, orientation shifting di dalam, atau dalam hal ini manipulasi persepsi visual berbasis arah baca, di mana Pak Roni Teguh tadi sudah menjelaskan sebagai bentuk pengamanan untuk percetakan ya, atau printing security-nya teman-teman ya. Nah, pada ijazah Bapak Jokowi terdapat juga tulisan Universitas Gadjah Adam. Nah, itu yang sudah ditampilkan oleh Bang Richmond di Rakyat Bersuara kemarin yang bikin Roy Suryo cengar-cengir ya ketika menunjukkan watermark. Mereka mengakui tidak punya watermark, Bang Richmond mengakui menunjukkan ya bahwa ada watermark. Kemudian ada embossnya, kemudian ada lintasan merah ya. Intinya bahwa Roy Suryo kali ini habislah Anda Roy Suryo ya. Karena Anda tidak bisa melakukan seperti ini. Anda cuma pakai itu narasi orang, ya si topi itu kemudian Anda glorifikasi tanpa melakukan yang namanya sebuah perhitungan matematis, ya, atau dalam hal ini melakukan lagi sebuah penelitian, uji perbandingannya seperti apa, mencari tahu kenapa sampai ini tulisan Gadjah Adam, ya, kemudian tidak langsung menjustifikasi, oh ini Richmond edit dan sebagainya. Itu sesuatu yang bagi kami ya Anda sudah ketir-ketir. Nah sekarang teman-teman ya, dari penjelasan Bang Roni Teguh ini ya banyak sekali di bawah yang memberikan apresiasi kepada Pak Roni Teguh. Nah ini di tampilan wall timeline TikToknya Pak Roni Teguh sudah menampilkan ya beberapa foto yang di bawah ini ada lingkar warna biru ini ya, tulisan Gadjah Adam yang ini, kemudian sebelahnya lagi ada ijazah dari teman angkatan Pak Jokowi ya, yang ada garis merah ini ya, ada tulisan Gadjah Adam, ada konsistensi juga. Kemudian yang sebelah masih juga dengan ijazah teman Pak Jokowi, ada konsistensi bagian bawah juga. Nah, ada juga konsistensi di bagian bawah tulisan Gadjah Adam ya, masih ya. Kemudian banyak ini tuh. Gadjah Adam ini sangat jelas ya, di ijazah tidak hanya pada ijazah Pak Jokowi, ada juga di ijazah teman-temannya Pak Jokowi. Nah, sekarang gimana caranya? Kita langsung ke file PDF-nya. Mau satu sudah rangkum di dalam PDF, tapi mau satu akan jabarkan terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Pak Roni Teguh ini ya. Karena saya dapat informasi dari AI ya, saya bisakah untuk menjelaskan lebih detail setidaknya seperti apa microtext orientation shifting ini ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke file yang dimana Pak Roni Teguh bongkar, teman-teman, kita lihat dulu ini untuk menjabarkan di atas ya, setelah saya bertanya di AI ya, tentang fenomena visual, dua cara membaca ya, saya menjabarkan itu, apa yang dijelaskan oleh Pak Roni Teguh tadi tentang microtext ya, di atas tadi, di mana fenomena visual, dua cara membaca ya, seperti yang terlihat pada gambar watermark Universitas Gadjah Mada, itu memiliki yang namanya karakteristik unik, teman-teman. Pertama, pembacaan normal. Saat dilihat dari posisi tegak atau sudut pandang standar, huruf-huruf tersebut menyusun kata dengan jelas, yaitu Universitas Gadjah Mada. Itu dalam watermark ya, teman-teman sudah bisa melihat. Lalu apa pembacaan alternatifnya? Nah, pembacaan alternatifnya yaitu saat dokumen diputar atau dilihat dari sudut miring atau dengan pencahayaan tertentu, bentuk geometris huruf-huruf tersebut berubah persepsi mata dan terbaca menjadi Universitas Gadjah Adam ya. Itu pembacaan alternatif ya. Kemudian ada hal yang penting ini bahwa ini bukan salah ketik ya, apalagi edit.
Ya, ini bukan salah ketik, apalagi edit. Ataupun kesalahan cetak, kemudian atau cacat produksi. Tidak ya. Ini adalah hasil desain yang disengaja. Seperti yang ditegaskan oleh Pak Roni Teguh tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua ya, kita jawab penjabaran kedua bahwa mekanisme teknis. Apa itu mekanisme teknis? Ya bagaimana ini bisa terjadi? Ada tulisan Goddard's Adam itu ya. Nah, fenomena ini terjadi kenapa? Penerapan teknik, desain grafis, dan percetakan tingkat lanjut ya. Pertama, Roy Suryo Anda harus tahu, desain ambigram atau huruf tumpang tindih ya. Desain ambigram atau huruf tumpang tindih ya. Huruf-huruf disusun sedemikian rupa sehingga satu bentuk garis bisa diinterpretasikan sebagai dua huruf yang berbeda tergantung arah pandang Anda. Contohnya pada kata Gadjah Mada ya. G-A-D-J-A-H M-A-D-A. Huruf J dan H pada posisi normal. Jika dilihat dari sudut lain, bentuknya menyerupai huruf A dan J. Huruf M bisa terlihat seperti gabungan huruf A dan D. Sehingga rangkaian Gadjah Mada bertransformasi persepsi menjadi Goddard's Adam. Ya, silakan Anda praktekkan sendiri ya, Mas Roy. Praktekkan sendiri ya. Kemudian yang namanya teknik microtext orientation shifting. Nah, seperti yang disebutkan di atas bahwa inilah teknik security printing, teman-teman ya. Teknik security printing. Ukuran huruf sangat kecil yaitu microtext ya. Ukuran huruf yang sangat kecil itu microtext. Yang kedua, teks dicetak atau disematkan pada kertas dengan kerapatan dan sudut kemiringan tertentu. Terus yang ketiga, mata manusia mampu menangkap perubahan bentuk ini karena kemampuan otak dalam mengenali pola, ya, bukan otak politik Jokowi yang ditulis Steve itu ya. Tapi mata manusia mampu menangkap perubahan bentuk ini karena kemampuan otak dalam mengenali pola. Namun, mesin scanner atau printer bisa seringkali gagal mereproduksi detail halus dan efek perspektif ini. Kenapa? Karena ini secure printing. Nah, lalu bagaimana dengan analisis dari gambar yang disediakan, teman-teman? Pada gambar yang kita lihat tadi ya, bahwa terlihat adanya proses analisis digital menggunakan metode gradient domain tone mapping ya, di mana sudah dijelaskan oleh Bang Rismond sebelumnya di Rakyat Bersuara ya. Dalam hal ini ya, Bang Rismond menggunakan rumus matematikanya dan kode program tersebut digunakan untuk meningkatkan kontras, menonjolkan detail tekstur kertas, kemudian memperjelas watermark yang mungkin sama atau tersembunyi ya, samar atau tersembunyi. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya bahwa proses ini memisahkan komponen pencahayaan atau luminance ya. Proses memisahkan komponen pencahayaan atau istilahnya luminance dan tepi atau gradient ya. Tepi atau gradient dari gambar sehingga pola watermark menjadi jauh lebih jelas terlihat termasuk variasi bentuk hurufnya. Nah, dalam analisis ini disimpulkan bahwa data visual yang dihasilkan membuktikan bahwa perubahan pola baca tersebut memang ada secara fisik pada kertas. Bukan ilusi optik semata, melainkan struktur fisik kertas security. Ya, struktur fisik kertas security. Nah, sekarang pertanyaannya, fungsi dan tujuan keamanan itu apa? Kenapa UGM menggunakan teknik serumit ini? Ya, kenapa? Nah, ini jawabannya. Pertama, anti pemalsuan. Printer dan scanner biasa hanya bisa mereproduksi apa yang terlihat pada sudut pandang. Mereka sulit meniru efek perubahan bentuk yang bergantung pada sudut pandang dan tekstur fisik kertas. Hasil palsunya biasanya hanya akan terlihat teks datar tanpa efek perubahan. Ya. Yang kedua, alasan UGM menggunakan teknik serumit ini, verifikasinya mudah dan cepat. Ya, verifikasinya mudah dan cepat. Dalam hal ini, petugas atau siapapun bisa mengecek keaslian hanya dengan pertama, memutar-mutar ijazah. Yang kedua, mengubah arah datangnya cahaya. Yang ketiga, jika teks berubah bentuk dari Gadjah Mada menjadi pola lain seperti Goddard's Adam, maka itu tanda kuat bahwa dokumen tersebut asli. Kita akan buktikan sebentar teman-teman tentang bagaimana verifikasi mudah dan cepat di mana petugas atau siapapun mampu melakukan pengecekan keaslian ijazah tersebut hanya dengan memutar ijazah, mengubah arah datangnya cahaya, kemudian jika teks berubah dari Gadjah Mada menjadi pola lain seperti Goddard's Adam, maka tanda kuat bahwa dokumen tersebut asli.
Karena ini apa? Akan berdampak pada namanya nilai legalitas tinggi, teman-teman ya. Bahwa penggunaan fitur security setara ini menandakan bahwa dokumen tersebut memiliki nilai hukum yang tinggi dan dilindungi secara teknis setara dengan mata uang atau dokumen negara lainnya. Toh, apakah Anda bisa bantah ini, Mas Roy? Nah, kita akan tunjukkan ini seperti yang dijelaskan ini. Kita ke file PDF, teman-teman. Oke, teman-teman, perhatikan ke layar. Ini file PDF yang saya dapatkan dari Dr. Roni Teguh, juga dikirimkan oleh Rismon, dan sebelumnya Dr. Roni Teguh sudah berdiskusi dengan Pak Joshua Sinambela ya. Dan di sini ya, teman-teman, kalau perhatikan di layar ya, ada tulisan Gajah Adam ini ya, yang ini ya. Persis yang di bawah ini. Kemudian di bawah ini kan yang dimana kemarin mereka temukan di ijazah Pak Jokowi ya. Si siapa topi merah itu ya. Kemudian melihat di sini ada tulisan Gajah Adam ya. Bahwa tulisan Gajah Adam. Tadi sudah menjelaskan ya soal bagaimana microtext tentang security printing itu guys. Teman-teman sudah pada tahu ya. Sekarang bagaimana pembuktiannya tadi ya, teman-teman silakan melakukan tes sendiri ya, silakan print datanya, harus di print ya. Karena untuk melihat data secara digital ini karena agak susah karena kita harus print. Kalaupun saya harus melihat tadi kan tujuannya harus kita putar-putar ijazahnya, dilihat dengan kemiringan tertentu, ada datanya cahaya, kemudian untuk melihat soal keasliannya itu teman-teman silakan. Kalau saya kan mesti saya harus angkat laptop gini, putar-putar lagi gitu kan, apalagi ini agak silau gitu kan. Jadi harus di print. Nah, coba Rusiro lakukan itu ya. Apakah benar penjabaran itu? Silakan ya. Nah, ini yang dijelaskan ya, di mana ada tulisan Gajah Adam, yang kemudian ini terlihat emboss ya, di kotak ini emboss, terlihat jelas emboss. Kemudian kita lihat di atas, apakah itu hanya Gajah Adam itu hanya berlaku pada ijazahnya Pak Jokowi? Enggak. Ada juga pada ijazah teman-temannya Pak Jokowi ya. Ini ya sama loh. Ada ditemukan juga ya. Dari mana teman-teman Pak Jokowi? Siapa-siapa aja teman-teman Pak Jokowi? Yang pertama itu ada Pak Hardanto, ada Bu Sri Murtiningsih, ada Pak Sigit, dan beberapa temannya lain ya. Di sini kita hanya mengambil ijazahnya Pak Hardanto, Ibu Sri Murtiningsih, dan Pak Sigit ya teman-temannya. Kita akan cocokkan ya. Gimana? Apakah di ijazah teman-temannya Pak Jokowi itu ada tulisan Gajah Adam nggak? Kalau nggak ada, berarti mungkin klaim si topi merah benar. Tetapi kalau ada, habislah Anda. Habislah Anda. Anda bilang edit. Berarti dipertanyakan. Makanya Rosiryo, Anda mau glorifikasi, habis Anda kali ini ya. Saya katakan habis, kenapa? Karena Dr. Roni Teguh dan Pak Joshua Sinambela sudah nggak main-main kali ini. Sudah nggak main-main kali ini ya, Mas Roy. Ya, siap-siap kursi roda Anda, siap-siap penyangga leher. Ya, ini jelas loh. Di sini sudah ada garis nih, garis merah ini menunjukkan adanya tulisan Gajah Adam. Sangat jelas, teman-teman. Ini ijazah teman-temannya Pak Jokowi. Kemudian ke bawah lagi masih ada juga yang meterainya warna merah, di atas meterainya nggak ada ya. Ini setelah tahun 86 tuh udah nggak ada meterai lagi. Tahun 85 meterai warna merah juga. Tapi ada ditemukan juga konsistensi tulisan Gajah Adam itu bagian bawah ijazah ya, bagian bawah ini terlihat jelas nih Gajah Adam ya. Ini sebagai secure printing ya. Kemudian di bawah masih ada lagi ya yang meterai warna hijau. Ini teman-teman kita lihat yang ini satu angkatan Pak Jokowi ini. Persis satu angkatan Pak Jokowi. Ditemukan juga ini tulisan Gajah Adam ini. Sangat jelas ya. Sangat jelas. Kemudian di bawah masih ada lagi ya. Ini dari Pak Sigit ya. Ijazahnya Pak Sigit, di mana ditemukan juga tulisan Gajah Adam. Ini sangat jelas teman-teman ya. Gajah Adam di bawah tanda tangan profesor, di bawah tanda tangan Pak Profesor ya teman-teman ya. Gajah Adam ya. Kemudian kita lihat yang di sebelahnya juga ditemukan ya teman-teman Gajah Adam. Secure printingnya itu sangat ketat ya. Kan ijazah ini hampir sama dengan uang ya, hampir sama dengan uang, bahwa harus benar-benar secure. Konsistensi yang berikutnya masih juga ditemukan di bawah tulisan Gajah Adam ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ada ditemukan juga. Di bawah ini juga ditemukan juga ya. Dan di bawah ijazah Pak Jokowi ditemukan Gajah Adam. Berapa tulisan Gajah Adam, berapa baris? Kita lihat. Kita akan buktikan. Kalau dari berpatok dari ijazah Pak Jokowi ini teman-teman yang ditampilkan oleh Bang Rismon ya, bahwa kita lihat dari yang lingkaran kotak ini 1, 2, 3, 4. 4 baris menuju 4 baris ke atas, 4 tumpukan tulisan Gajah Mada ke atas menuju tanda tangan. Ya, kita buktikan yang lain. Apakah sama? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Ya. Kemudian yang berikutnya. Apakah 4? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Ya. Kita coba agak detail lagi. Kemudian lagi yang berikut. Di bawah ini. Dari Pak Sigit punya ini. 1, 2, 3, 4. 4 juga teman-teman ya. Wah. Bahaya nih Roy Suryo. Yang berikutnya lagi ini. Kita lihat.
Ini gajah Adam. 1, 2, 3, 4. 4 juga teman-teman. Yang kita lihat berikut lagi. Apakah 4 ini? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita tarik lurus ke sini ya. 1 dari garis merah, 2, 3 ya. Ini gajah Adam nih, persis di atas garis merah nih. 1, 2, 3, 4 juga ya. Artinya rata-rata tulisan gajah Adam ini ya, rata-rata di bawah tulisan Profesor Dr. Sunardi, rata-rata di baris keempat. Semuanya di baris keempat. Berarti di sini ada konsistensi penulisan gajah Adam ya, di bagian bawah tulisan profesor, tanda tangan profesor. Oke, bagian atas lagi apakah ada? Ya, kita lihat apakah ada teman-teman ya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 juga teman-teman. Mas Roy, apakah Anda bisa membantah? Ya, di sini tulisan gajah Adam ini, ya, gajah Adam. Nah, ini yang ada di bagian pojok ya, teman-teman, karena di sini terlihat jelas ya kalau kalian ini adalah emboss. Ini emboss terlihat jelas sekali ya, teman-teman ya. Ini saya dapatkan, bukan saya yang mengedit, tapi saya mendapatkan data ini dari Pak Dr. Roni Teguh dan di mana ada Pak Joshua Sinembela. Nah, sudah menjelaskan ini sebelum-sebelumnya. Kita sudah membedah ini lebih jauh, bagaimana cara menemukan watermark, menemukan emboss, dan lintasan merah. Saya pikir sudah sangat clear ya. Silakan tadi ya soal teori tentang bagaimana microtext ya, teman-teman silakan buktikan sendiri di rumah ya untuk membantah Rosario. Saya pikir Rosario kali ini Anda jangan senang dulu ya. Jangan compare sana sini, wah Rismon edit. Salah. Justru Anda ya harus tahu alasan kenapa UGM menggunakan yang namanya tulisan gajah Adam. Dan kita sudah menemukan jawabannya tentang analisis dari gambar yang disediakan itu tentang apa yang Bang Rismon sudah jelaskan di Rakyat Bersuara ya. Jadi teman-teman, kali ini Roy Suryo, Anda harus siap sudah kursi roda dan penyangga leher. Ayo, siap-siap. Jangan pura-pura, oh sakit, penyangga leher. Ternyata Anda katanya bilang kayak Kemayoran ada pameran otomotif. Oh, ini info A1 loh, saya tahu ada seorang jenderal polisi yang bilang ke saya, Mas Roy, dan nggak bisa dibantah itu ya. Apalagi ya teman-teman, hari ini ya Pak Yaakob Hasibuan, pengacara Pak Jokowi, sudah membeberkan bahwa siap untuk disidangkan. Nah teman-teman, terkait hal ini teman-teman, saya pikir ya ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Bang Rismon. Kita menunggu bagaimana Bang Rismon akan memperbaiki ya soal penelitian dia. Dan si Roy Suryo siap-siap masuk kandang. Jumat Keramat menanti